Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS dari grafika komputer untuk membahas tentang algoritma DDA ya. Jadi kita langsung saja ke videonya untuk membahas algoritma DDA. Oke, saya share. Ini sebentar. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan algoritma DDA atau Digital Differential Analysis. Yang pertama ada pendahuluan. Algoritma adalah rangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ini pengertian algoritma apa ya? Jadi dalam konteksnya algoritma digunakan untuk, tapi dalam konteks DDA digunakan untuk menggambar bentuk dan objek dalam komputer grafis. Lalu pentingnya algoritma dalam komputer grafis ini algoritma membantu dalam mengoptimalkan proses penggambaran dan meningkatkan efisiensi dari rendering. Lalu peran algoritma DDA dalam menggambar garis layer. Algoritma DDA adalah metode yang efisien untuk menggambar garis dengan menggunakan perhitungan diferensial. Sebenarnya apa itu algoritma DDA sendiri? Algoritma DDA ini kepanjangan dari Digital Differential Analyzer. Jadi fungsi utamanya untuk menggambar garis, kurva, dan bentuk geometri lainnya pada grid pixel. Ya, contohnya. Lalu fungsi utama DDA apa? Jadi dia digunakan untuk menggambar garis dan bentuk geometris dengan efisiensi yang tinggi. Lalu karakteristik umum dari DDA itu algoritma ini menggunakan pendekatan paling sederhana untuk menggambar dalam grafika komputer. Selanjutnya di algoritma DDA menerapkan prinsip kalkulus dalam grafika komputer. Jadi DDA menghitung titik-titik pada garis menggunakan metode diferensial. Jadi berdasarkan bersamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Jadi di mana M adalah garis kemiringan garis dan C adalah intercept pada sumbu Y. Intercept pada sumbu Y. Lalu DDA menggunakan pendekatan incremental atau penambahan ya. Jadi pendekatan ini menggunakan memungkinkan pembuatan garis secara bertahap. Jadi ada langkah-langkah algoritma DDA. Jadi input, titik awal, dan titik akhir. Jadi pertama kita harus menentukan titik awal. Ini contohnya X0 dan Y0. Dan titik akhirnya ini contohnya ini X1 dan Y1 untuk algoritma DDA. Lalu tentukan jumlah langkah. Menghitung jumlah langkah berdasarkan nilai maksimum dari X dan Y. Lalu hitung nilai dari X dan Y. Menghitung perubahan X dan Y dengan rumus absolute X, absolut sama dengan absolut X dan sama dengan X1 dikurangi X0 dan absolut Y sama dengan Y1 dikurangi Y0. Oke, contoh perhitungan DDA ini menghitung, yang pertama itu menghitung nilai X increment dan Y increment. Lalu menghitung koordinat hasil berdasarkan nilai yang dihitung. Jadi yang pertama ini adalah langkah pertama dalam algoritma DDA untuk menentukan perubahan koordinat. Lalu langkah ini, yang kedua, langkah ini menghasilkan koordinat baru berdasarkan perhitungan sebelumnya. Punya implementasi kode ini opsional pada algoritma pada penerapannya. Jadi potongan kode untuk algoritma DDA dalam Python, kode ini digunakan untuk menggambar garis antara dua titik menggunakan algoritma DDA. Lalu ada initialization variable, mengatur titik awal dan akhir serta menghitung perbedaan X dan Y. Lalu menghitung perhitungan langkah, menentukan jumlah langkah yang diperlukan untuk menggambar garis. Lalu ada menghitung increment untuk X dan Y berdasarkan langkah yang telah ditentukan. Lalu gambar titik, menggambarkan titik pada koordinat yang dihitung di setiap langkah. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan algoritma DDA. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan, cocok untuk garis dengan gradien kecil. Lalu selanjutnya kekurangannya itu melibatkan operasi floating point atau kurang efisien ya kalau increment satu-satu, jadi selalu menghasilkan garis yang sempurna pada layar aliasing. Oke, perbandingan algoritma dengan algoritma yang lainnya, di algoritma DDA ini memiliki keunggulan dalam akurasi menggunakan floating point ini contohnya ya. Jadi sementara Bersenheim ini lebih cepat dengan menggunakan integer only. Oke, selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya DDA adalah algoritma penting dalam grafika komputer. Algoritmanya digunakan untuk menggambar garis dengan presisi yang tinggi. Lalu DDA juga sebaiknya digunakan dalam situasi di mana presisi sangat dibutuhkan. Contohnya dalam aplikasi yang memerlukan rendering halus dan akurat. Lalu ada relevansi DDA dalam grafika komputer modern
tetap kuat ini meskipun ada algoritma baru, dia masih digunakan di beberapa aplikasi tertentu. Oke, saya rasa cukup video eh, pengenalan tentang algoritma DDA pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.